bahwa per Juli 2020 itu aset keuangan syariah itu naik 20,61% menjadi 1639,08 triliun dan market share-nya juga naik sebesar 1,68%. Nah, hal ini tuh menandakan bahwa efisiensi kinerja dari setiap perusahaan lembaga keuangan syariah itu baik. Nah, ini bisa dijadikan penelitian nih. Nah, tapi aku bingung metode penelitiannya apa ya? Yaudah deh, aku tanyain ke teman-teman, aku mau video call aja. Halo, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Guys, aku mau melakukan penelitian nih, tapi aku bingung. Nah, aku kan mau melakukan penelitian mengenai efisiensi kinerja. Nah, menurut kalian metode analisisnya yang cocok apa ya? Kalau menurut aku, untuk menilai efisiensi kinerja, kamu bisa menggunakan beberapa metode analisis. Saran dari aku sih, untuk penelitian kamu ini, kamu bisa menggunakan analisis atau metode analisis DEA. By the way, kamu tahu nggak apa sih metode analisis DEA itu? Enggak. Apa tuh kan? Nah, DEA adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi produktivitas dari suatu unit pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan. Secara sederhananya, pengukurannya dinyatakan dengan rasio antara output dan input yang merupakan satuan pengukuran produktivitas yang dinyatakan secara parsial atau secara total yang dapat membantu menunjukkan faktor input apa sajakah yang paling berpengaruh dalam menghasilkan suatu output. Yang dilakukan adalah evaluasi komparatif atau relatif antara satu unit dengan unit yang lainnya pada suatu organisasi. Pengukuran secara relatif ini menghasilkan dua unit atau lebih yang memiliki efisiensi hingga 100% yang dapat dijadikan tolak ukur bagi unit kerja lain untuk menentukan langkah-langkah perbaikan. Nah, kemudian di dalam metode analisis DEA tersendiri terdapat dua model. Yang pertama adalah CRS dan yang kedua adalah VRS. Model Constant Return to Scale atau yang biasa disingkat dengan CRS merupakan pengukuran efisiensi secara overall technical efficiency atau OT, atau dapat dikatakan sebagai pengukuran efisiensi kotor gross efficiency yang merupakan gabungan dari efisiensi teknis dan skala. Dan model yang kedua yaitu model Variable Return to Scale atau yang biasa disingkat dengan VRS, merupakan model dalam DEA Data Envelopment Analysis yang beranggapan bahwa perusahaan belum atau tidak beroperasi dalam skala optimal sehingga rasio antara penambahan input dan output tidak sama. Pengukuran efisiensi dalam VRS sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pure technical efficiency dan yang kedua adalah efisiensi berskala. Oh, gitu ya, Di. Nah, aku setuju tuh Set kata Hadi. Dalam DEA juga terdapat beberapa fungsi dan karakteristiknya loh ya. Yang pertama sebagai tolak ukur untuk memperoleh efisiensi relatif guna mempermudah perbandingan antar unit ekonomi yang sama. Yang kedua mengukur berbagai variasi efisien antar kegiatan ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensinya. Karakteristik DEA yang pertama, input dan output yang digunakan haruslah positif atau lebih besar dari 0. Yang kedua, isotonicity yang diasumsikan bahwa peningkatan input akan menghasilkan peningkatan output. Yang ketiga, jumlah decision making unit setidaknya harus terdiri dari 3 unit. Dan yang keempat, decision making unit haruslah homogen. Nah, gimana Set? Udah mulai paham belum? Belum. Aduh, gimana sih Set? Masa belum paham juga? Yaudah deh, gini, sekarang aku kasih tahu kelebihan dan kelemahan dari analisis DEA itu, biar kamu makin paham. Jadi, setahu aku, kelebihannya itu ada 4 Set. Yang pertama, ketika kita menggunakan analisis DEA, kita itu dapat menggunakan multiple input dan multiple output secara bersamaan. Yang kedua, ketika kita menggunakan analisis DEA, kita juga tidak perlu mengetahui hubungan antara input dan outputnya. Yang ketiga, ketika kita menggunakan analisis DEA, kita juga dapat menggunakan input dan output dengan unit yang berbeda. Yang keempat, yang terakhir dan yang paling memudahkan, ketika kita menggunakan analisis DEA, kita juga dapat secara langsung melihat outputnya dari data yang kita olah. Gitu Set kelebihannya. Oh,
jadi dia itu merupakan salah satu metode analisis untuk mengukur efisiensi kinerja suatu perusahaan. Setuju Set, apa yang dibilang sama Dedes. Selain memiliki beberapa kelebihan, dia juga memiliki beberapa kelemahan loh. Di antaranya yang pertama, dia ini bersifat simple spesifik, yang dimana mensyaratkan semua input dan outputnya harus bersifat spesifik dan dapat diukur. Lalu yang kedua, dia juga merupakan extreme point teknik, yang artinya apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan input dan output yang valid, maka bisa berakibat fatal. Selain itu, dia ini hanya mengukur efisiensi secara relatif, jadi bukan efisiensi secara absolut atau mutlak. Kelemahan lainnya, uji hipotesis secara statistik DEA ini sulit untuk dilakukan. Lalu kelemahan dari DEA yang lainnya adalah DEA ini menggunakan perumusan programming linear secara terpisah untuk tiap DMU, sehingga sulit untuk dilakukan perhitungan secara manual, apalagi untuk masalah yang berskala besar. Gimana Set? Sampai sini kamu pasti udah paham dong. Terus biar kamu lebih ada gambaran, aku mau kasih tahu nih contoh aplikasi metode DEA pada perbankan syariah dari penelitian Arides Rifki terkait efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia, yang mana Arides Rifki menggunakan variabel input berupa simpanan, aset, dan biaya tenaga kerja, dan variabel outputnya berupa pembiayaan dan pendapatan operasional. Itu menggunakan 11 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2012 dengan menggunakan metode DEA yang berasumsikan CRS, di mana hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 4 Bank Umum Syariah yang belum efisien, meliputi Bank BRI Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Panin Syariah. Hal ini terjadi karena dari variabel inputnya berupa simpanan yang lebih tinggi daripada targetnya dan variabel outputnya berupa pembiayaan dan pendapatan operasional yang lebih rendah atau jauh daripada targetnya. Tapi memang metode DEA itu hanya bisa diterapkan di perbankan ya? Enggak kok Set, dia juga bisa dipakai di lembaga keuangan yang lain, misalnya di asuransi syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yulia Wahyuningsi dan Noven Subrayogi dari Universitas Airlangga yang berjudul Analisis Efisiensi Asuransi Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2015, aplikasi metode data envelopment analysis atau DEA. Penelitian ini menggunakan teknik analisis DEA dengan asumsi VNS untuk mengukur nilai efisiensi perusahaan asuransi umum syariah. Pendekatan ini dipakai untuk mengevaluasi perusahaan asuransi umum syariah secara keseluruhan, baik dalam mengelola dana perusahaan maupun dana baru. Adapun variabel input dan output dalam penelitian ini yaitu variabel inputnya total aset, beban, dan pembayaran klaim, sedangkan variabel outputnya pendapatan dan dana baru. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode DEA, asumsi VRS menghasilkan 3 nilai rata-rata efisiensi, yaitu efisiensi ekonomis sebesar 0,94, efisiensi teknis sebesar 0,98, dan efisiensi skala sebesar 0,95. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja asuransi umum syariah di Indonesia selama tahun 2013-2015 belum efisien baik secara ekonomi, teknik, maupun skala. Sumber ketidakefisienan perusahaan asuransi umum syariah ini disebabkan oleh pengelolaan input dan output serta skala usaha yang belum optimal. Oh, jadi salah satu fungsinya itu adalah untuk menilai efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil dengan tujuan. Dia juga memiliki karakteristik tertentu, memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Dan dia juga tidak hanya dapat diterapkan di perbankan syariah, namun juga dapat diterapkan di semua lembaga keuangan syariah. Makasih ya teman-teman.